Oke, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ian. Di video kali ini kita akan membahas sebuah studi kasus berkaitan dengan serial logika. Jadi, ketika teman-teman menonton video ini, teman-teman itu akan paham semua serial logika yang ada di Excel. Logika Excel itu ada banyak ya, teman-teman semuanya. Ada if, choose, terus switch, bahkan di luar dari rumus itu pun bisa menggantikan rumus-rumus logika tersebut. So, bagaimanakah solusinya? Kita cek aja video kita kali ini. Baik teman-teman, ini ada 10 tabel yang perlu kita isi. Oke, karena datanya tadi ada yang kehapus gitu kan ya, akan saya tambahkan di sini. Ini adalah data, ini adalah data omset akan saya ambil. Nah, saya akan simpan di sini. Lalu berikutnya adalah jumlah anak, akan saya copy dan saya simpan di sini. Oke, baik. Kita kerjakan ya teman-teman, dimulai dari soal yang pertama. Petunjuknya ada di bawah. Tentukan level karyawan sesuai dengan ID dengan function if. Kode 1 sampai dengan 4 itu adalah ini ya, staff supervisor dan sampai dengan senior manager. Kode 1 berarti yang tengah-tengah nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada kasus seperti ini, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan, temukan terlebih dahulu data yang ingin teman-teman ambil itu ada di mana. Nah, karena ini dia ada di tengah-tengah gitu kan ya, lihat posisinya, udah terpola belum? Ternyata terpola. IDS, strip, nah berarti kan udah 4 karakter tuh. Artinya apa? 1, 2, 3, 4 itu ada di nomor 5. Kita tekan mid seperti ini teman-teman. Mid itu artinya untuk mengekstrak sebuah data dan ambil yang tengah-tengah. Left itu ambil paling kiri, right itu ngambil yang paling kanan. Maka kita tekan mid seperti ini, koma. Nah, karakter kelima yang ingin kita ambil dan number of karakter kita ambil satu karakter aja. Kalau sudah teman-teman tutup kurung dan enter. Oke, dapat ya? Artinya udah benar nih. Coba kita cek dulu semuanya biar nanti nggak pusing. Oke, udah benar. Berarti itu adalah cara yang tepat. Lalu berikutnya teman-teman, karena kita diminta untuk function if gitu kan ya, if, jika. Nah, jika hasil operasi mid ini sama dengan 1, nah, ini teman-teman semuanya ya, sebelum saya lanjut. Biar teman-teman nggak kerja 2 kali dan teman-teman nggak bingung gitu kan ya, kenapa saya melakukan hal itu. Gini ya, semua operasi mid, ya, semua operasi mid, left, dan right itu hasilnya pasti text. Coba kita ya cari, tekan dengan is text. Nah, is text. Apakah ini text? True. Sedangkan kalau misalnya kita cek di bawah, apakah ini text? Is text. False. Artinya dia ini nomor, ini adalah text. Meskipun secara kasat mata manusia, semuanya ini sama-sama nomor, tapi Excel nggak membaca seperti itu. Nah, cara mengganti agar ini menjadi number biar sama gitu kan ya dengan yang di bawah, teman-teman bisa dikalikan dengan 1. Maka dia udah berubah menjadi nomor lagi. Gitu ya, salah satu triknya. Atau teman-teman masukkan function value sama juga. Nah, maka dia akan berubah menjadi apa? Ya, berubah menjadi angka teman-teman semuanya. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ini nanti akan berpengaruh kepada apa yang teman-teman lakukan. If, jika hasil operasi mid ini sama dengan 1, nah, kalau teman-teman kayak gini, saya rasa yakin nanti salah. Karena apa? Operasi mid ini dengan yang ini itu berbeda. Maka, karena hasil operasi mid itu adalah sama dengan teks, kita buat juga agar angka 1 sebagai tesnya ini juga berupa sebuah teks dengan cara kita berikan tanda petik. Gitu ya. Koma, maka dia itu masuknya staff. Oke? Koma. Value if false, teman-teman, kita menggunakan if lagi, nested if nih ceritanya gitu kan ya. Nah, biar nggak pusing teman-teman, mid-nya ini teman-teman copy aja. Koma. Nah, jika hasil operasi mid ini sama dengan 2, lakukan hal yang sama kayak tadi teman-teman. Yaitu adalah supervisor. Oke. Koma. Sekarang if yang ketiga, masukkan sekali lagi sama dengan 3, koma, maka dia itu adalah manager
koma. Nah, biar lebih gampang, selain itu langsung saja tulis, yaitu adalah senior manager. Tanda petik, tutup kurung. Nah, tutup kurungnya berapa banyak teman-teman semuanya? Sebanyak berapa banyak Anda itu buka kurung. Tapi simpelnya kalau Anda itu nggak mau pusing, tekan aja sampai dia itu berwarna hitam. Nah, berarti 3 kali ya. Kalau sudah teman-teman tekan enter. Nih, ungu, merah, hitam. Artinya udah oke. Nah, udah tuh. Ini kok salah ya? Oh, oke. Ternyata ininya belum kerumus ya teman-teman, sehingga ini bisa dianggap nggak valid. Saya tutup aja daripada kita bikin pusing. Tapi harusnya ini udah tepat teman-teman semuanya. Oke, berarti jenis K ini staff, Amabel ini manager gitu kan ya, karena 3. 1 ini staff, 3 ini manager. Oke, harusnya ada benar. Lalu yang kedua adalah tentukan level karyawan menggunakan function ifs. Nah, kalau tadi menggunakan if, kita sekarang menggunakan function ifs. Ini biar kita nggak kerja 2 kali, mid-nya ini kita copy aja ya. Kita copy. Sekarang kita menggunakan function ifs. Ini pun juga sama ya, teman-teman, ifs itu baru ada 2019. Jadi buat teman-teman yang pakai 2016 ke bawah, ifs ini nggak pakai. Saran saya pakai if, nested if aja ya. Nested if itu adalah if yang bertingkat. Oh sorry, salah teman-teman. Saya harus ngopi dari sini dulu. Kita copy mid-nya ini biar nggak kerja 2 kali ya. Tekan sama dengan ifs. Logical testnya adalah ini. Jika mid ini sama dengan 1, maka dia staff, logical test yang kedua. Nah ini, bedanya antara if dan ifs itu adalah, kalau if perlu teman-teman ketik lagi if gitu kan ya. Tapi kalau ifs, teman-teman nggak perlu ngetik, langsung saja kayak gini. Jika ini sama dengan 2, maka supervisor. Langsung saja yang ketiga. Jika ini sama dengan 3, maka manager, langsung saja yang keempat, jika ini sama dengan 4, maka apa yang keempat, yaitu adalah senior manager. Tanda petik jangan lupa ya, senior manager. Oke, tanda petik yang terakhir, tutup kurung untuk function ifs-nya. Kalau sudah teman-teman tekan enter. Oh oke, ini kurang ya, kurang tanda petik. Oke, nggak apa-apa, nggak usah panik, enter. Harusnya jawabannya sama dengan yang di bawah. Oke, kita autofill. Sama ya teman-teman. Oke, selesai untuk kasus yang nomor 2. Sekarang kita masuk kasus yang nomor 3. Kayaknya sama ya, tapi ini menggunakan function yang berbeda. Tentukan level karyawan dengan function choose. Nah, ini teman-teman. Kalau function choose itu mintanya index number. Kita ketik aja ya. Sama dengan choose. Nah, dia itu mintanya index number. Index number itu harus berurutan 1, 2, 3 sampai dengan berapa ya? 6, 5 deh kalau nggak salah choose tuh ya. Masukkan lagi teman-teman. Nah, bedanya gini. Kalau choose tuh nggak bisa membaca teks. Maka teman-teman ini harus kita kalikan 1 untuk menjadi angka. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke? Koma. Value 1-nya itu berarti staff. Oke. Value 2-nya itu berarti adalah manager. Value 2 itu supervisor ya. Supervisor. Value 3-nya itu adalah manager. Value 4-nya itu adalah senior manager. Dah. Tutup kurung dan enter. Nah, dapat ya. Hasilnya harusnya sama juga, nggak akan ada bedanya. Jadi, pembelajaran ini tujuannya itu adalah untuk menambah referensi teman-teman. Nah, bahwasanya kasus-kasus itu nggak selalu teman-teman hanya diselesaikan dengan if saja atau if saja gitu kan ya. Nah, yang keempat ini mintanya pakai switch. Nah, langsung saja kita eksekusi switch teman-teman. Ekspresinya adalah, nah sama, kita menggunakan function mid yang tadi aja. Nah, biar lebih gampang teman-teman saya kalikan 1 aja ya, biar nanti nggak banyak menambahkan tanda petik. Koma, value 1-nya adalah jika 1, oke, koma, maka staff. Jika, ini kan tadi udah jadi angka ya, berarti ini cukup 1 aja, maka staff, koma, jika 2, maka supervisor, jika 3, koma, maka manager,
dan jika 4, maka senior manager. Oke, gitu ya. Dah, tutup kurung, enter. Dapat tuh. Sama ya. Masuk ke yang 5. Yang kelima ini mintanya pakai VLOOKUP. Oke. Karena datanya udah ada, teman-teman. Nah, sekarang kita menggunakan function VLOOKUP. Kita coba tidak dikalikan angka dulu ya. Nah, mid-nya kan seperti ini nih. Nah, koma, langsung kita masukkan tabel array-nya ini. Tekan F4, 2, 0. Tutup kurung, enter. Pasti NA. Kok bisa NA sih? Padahal ini 1, ini 1. Jawabannya yang tadi, teman-teman semuanya. Hasil dari operasi mid ini itu merupakan sebuah teks. Maka kita perlu kalikan 1 agar dia itu berubah menjadi sebuah angka. Coba ya, kita tambahkan kali 1 seperti ini dan kita tekan enter. Berhasil nggak? 1, 2, 3, enter. Nah, baru dapat ya. Lebih gampang ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ada kasus seperti ini, daripada pakai if kelamaan, lebih baik teman-teman pakai VLOOKUP aja, lebih cepat. Begitupun juga index match, kasusnya sama. Index, teman-teman, ini adalah data yang ingin dihasilkan, tekan F4, match. Nah, lookup value-nya diambil dari data mid yang tadi itu ya. Ekstraksi dari sini. Sama dengan, sorry, nggak pakai sama dengan, tapi dikali 1, lookup array-nya, berarti yang di bawah ini, tekan F4, 0, tutup kurung, untuk match-nya dan tutup kurung lagi untuk function index-nya. Setelah itu teman-teman tekan enter. Oke, dapat. Selesai untuk soal yang ke-6. Sekarang kita masuk ke yang ke-7, 8, 9, dan juga 10. Nomor 7 adalah tentukan status karyawan berdasarkan karakter yang sudah ditentukan function lookup VLOOKUP dengan kriteria I magang, O outsourcing, dan K itu adalah kontrak, dan T itu adalah tetap. Oke. Yang terakhir ya. Ini, kita ambil dulu data yang terakhir menggunakan function write. Oke, itu datanya udah ketemu, teman-teman. Sekarang baru kita masukkan function VLOOKUP. Barangkali di antara teman-teman ada yang belum memiliki function XLOOKUP, maka sekarang kita menggunakan function VLOOKUP. Nah, table array-nya mana nih? Padahal kan nggak ada table array gitu kan ya. Ya udah, kita bikin aja table array-nya dalam bentuk virtual dengan cara teman-teman tekan kurung kurawa seperti ini. Oke. Kriterianya adalah yang pertama, jika dia itu I, oke, koma itu berarti nambah di sampingnya ya, teman-teman. Sama aja kayak gini. I itu kayak gini, nanti kita jelasin deh. I, maka dia itu magang. Sorry, bukan koma, tapi titik koma untuk nambahin ke bawah. Lalu berikutnya, jika dia itu O besar aja, koma, maka outsourcing. Ini ya tulisannya ya. Outsourcing. Oke, tanda petik, titik koma untuk pindah ke bawah. Lalu berikutnya jika K, maka koma, maka kontrak. Bahasanya campur-campur ya. Koma, lalu berikutnya jika dia T, maka dia tetap. Salah, tetap ya. Tanda petik. Jangan lupa tutup kurung kurawanya, teman-teman. Terus koma, lalu teman-teman lakukan VLOOKUP seperti biasa. Kolom index number-nya adalah kolom nomor 2, dan lookup value-nya adalah, range lookup-nya adalah exact match ya. Tutup kurung dan enter. Dah, dapat teman-teman. Oke, gini ya. Misalkan teman-teman, saya ulangi lagi ya. Kalau tadi kan ini pakai kurung kurawa gitu kan ya. Gimana sih cara bikin kurung kurawa? Nih barangkali komputer teman-teman itu beda dengan saya. Saya pakai koma, Anda pakai titik koma. Cara mengetahuinya kayak gini. Kan tadi udah kelihatan gitu kan ya. I O K T. Gitu kan? Ini adalah magang, ini adalah outsourcing, ini adalah kontrak, ini adalah tetap. Nah, coba kita lakukan VLOOKUP menggunakan tabel ya. Kita VLOOKUP seperti ini. Kita minta aja misalnya gini ya. Langsung I aja ya, biar cepet. Koma, nah lookup value-nya kita blok aja. F4, 2, 0. Cepet nih ya. Sorry.
Saya ulangin ya teman-teman, ada yang salah nih. Sama dengan VLOOKUP, saya minta lookup value-nya adalah I, table array-nya adalah ini, F4, 2,0. Nah, dapat tuh, magang kan? Iya. Ini, teman-teman blok bagian tabelnya ini, tabel array-nya, lalu teman-teman tekan F9. Nah, kelihatan tuh, I, berarti di sini. Magang, berarti di kanannya. Ingat, pemisahnya itu adalah koma. Ketika koma, berarti itu pemisah array horizontal. Ketika dia titik koma, maka pemisahnya tuh di bawah. Saya bikin kesimpulan aja ya. Barangkali teman-teman beda. Kalau komputer teman-teman itu menggunakan koma, maka untuk pindah vertikal itu adalah koma dan titik koma untuk pindah ke bawah. Sorry, titik koma seperti ini. Sedangkan bagi teman-teman yang menggunakan sintaksnya itu titik koma seperti ini, separatornya, maka ini menggunakan backslash dan di sini menggunakan titik koma. Jadi perbedaannya hanya di sini aja ya. Sesuaikan biar nanti teman-teman itu nggak bingung ketika mengerjakan. Oke ya, sekarang kita masuk ke soal yang berikutnya, yaitu adalah menggunakan index match. Nah, karena tadi sudah bikin tabel virtual, daripada bikin lagi, saya copy aja, sama dengan index, gitu kan ya. Oh sorry, ini nggak bisa di copy ya teman-teman. Kita tetap harus bikin baru lagi. Oke, kita bikin yang pertama ini adalah magang. Kita pindahin ke bawah magangnya. Terus berikutnya adalah outsourcing. Sorry, titik koma. Terus berikutnya adalah kontrak. Titik koma. Lalu berikutnya itu adalah tetap. Jadi simpelnya teman-teman, kalau kita jadiin tabel, ini adalah tabel lurus ke bawah ya. Koma. Nah sekarang kita pakai function match. Match-nya adalah, masih ada nggak ya mid-nya ya? Oh, nggak ada. Langsung saja kita pakai function right. Dari ID ini teman-teman, kalau sudah tutup kurung, koma, nah lookup value kita bikin tabel virtual lagi, yaitu adalah I, terus O, benar ya, outsourcing, sorry bukan koma, tapi titik koma, karena kita mau pindahin ke bawah. O, lalu berikutnya adalah K, koma, lalu berikutnya itu adalah T. Oh, sorry, T ya. Tutup kurung kurawanya teman-teman, koma 0 untuk exact match, tutup kurung untuk function match-nya, dan tutup kurung untuk function index-nya. Setelah itu kita tekan enter. The moment of truth. Berhasil nggak? Enter. Oke, jadi ya teman-teman. Nah, selesai nih. Kita sekarang tinggal soal nomor 9 sama nomor 10. Ini ya, bonus dan tunjangan. Tentukan kolom bonus tanpa menggunakan if, tanpa menggunakan VLOOKUP gitu kan ya. Jika omset lebih besar dari 1.500.000, maka mendapatkan komisi sebesar 50.000. Jika tidak, maka tidak mendapatkan komisi. Oke, jadi nggak boleh pakai function logika nih teman-teman semuanya. Maka ya udah gini aja. Sama dengan ini, jika ini lebih dari berapa tadi? Omset lebih dari 1.500.000 ya. Hasilnya kan true, false, true, false, true, false gitu kan ya. Oke, ada yang true tuh gitu kan ya. Nah, teman-teman kan udah paham ya bahwasanya ketika true false ini saya jadikan seperti ini, maka ya akan berubah menjadi 101010. Oke ya, teman-teman. Maka ya caranya simpel aja. Kan udah ketahuan nih, satu gitu kan ya, tinggal kita kalikan. Kalau dia itu lebih dari 1.500.000, maka dia itu udah memenuhi syarat. Langsung saja kalikan dengan komisinya, yaitu adalah 50.000. Tekan enter. Maka yang dapat itu akan berubah menjadi 50.000, yang nggak dapat dia berubah menjadi strip. Gampang ya? Jadi nggak semuanya pakai if. Oke, dan yang terakhir teman-teman, tentukan tunjangan tanpa menggunakan if, juga sama teman-teman, masing-masing anak adalah 3 orang. Nah ini teman-teman. Jadi ada yang punya anak, ada yang nggak punya anak ya, ada yang 1, ada yang 2, ada 3, ada yang 4. Tapi tunjangan itu diberikan maksimal untuk 3 anak. Maka, karena tadi syaratnya tidak boleh menggunakan function logika, kita bisa menggunakan function min untuk kasus seperti ini. Min itu adalah untuk mencari nilai yang terkecil di antara angka yang Anda sediakan. Maka,
gitu kan ya. Karena pembatasnya itu adalah 3, teman-teman, maka kita suruh kepada Excel, carilah yang terkecil, min, carilah yang terkecil. Di antara jumlah anak yang ada ini dan 3, mana yang terkecil? Gitu kan ya. Nah, yang paling kecil itu ambil. Setelah itu dikali 50.000. Oke, kalau sudah teman-teman copy ke bawah. Dapat ya teman-teman, meskipun anaknya 4, dia dapatnya 150.000, yaitu adalah maksimal. Nah, ini anaknya cuma 1, dapatnya ya udah 50.000 aja karena anaknya 1. Jadi bisa menggunakan function yang seperti ini, nggak perlu pakai if. Nah, bonus nih teman-teman, solusi yang berikutnya, kalau teman-teman nggak mau pakai function min, bisa menggunakan function median. Median itu adalah mencari nilai tengah. Carilah nilai tengah di antara ini, 3, 0, dan, carilah nilai tengah di antara N32 yang tersedia, 0 dan 3. Nah, mana yang ada di paling tengah, itulah yang diambil. Lalu kali 50.000. Sama ya hasilnya ya. Jadi ada 2 solusi. Selain menggunakan min, bisa juga menggunakan function median. Baik teman-teman, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga video kali ini menambah insight baru buat teman-teman dan mempermudah pekerjaan Anda semuanya. Akhir kata, terima kasih banyak. Salam bisa Excel.